warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang alat gerak hewan dan manusia, kali ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang organ gerak hewan, baik hewan vertebrata maupun hewan avertebrata. Perhatikan baik-baik ya. Baik anak-anakku, kita memasuki materi tentang organ gerak hewan. Di sini kita akan bahas organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Yang pertama, Damana ambil contoh dari kelompok mamalia, yaitu hewan kelinci. Di situ kamu bisa lihat ya, kalian bisa lihat tulang-tulang yang dimiliki oleh kelinci, dari tengkorak, tulang leher, tulang belakang, sampai pada tulang ekor. Nah, apa nama organ geraknya? Jadi kelinci itu organ geraknya adalah kaki. Kamu lihat itu dia ada 4 kaki, kaki depan, kaki belakang. Itu ada tulang kaki depan, tulang kaki belakang. Dan fungsinya untuk apa? Jelas fungsinya untuk bergerak dengan cara meloncat. Nah, kaki belakang dari kelinci itu lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depannya. Jadi memang sebagai penopang juga yang kaki belakang itu, ya. Baik, selanjutnya Damana ambil contoh dari kelompok Pisces, ikan ya. Di situ tulang-tulang ikan dari tengkorak hingga sirip ekornya. Kamu kalau makan daging, kamu beloek dagingnya, kelihatan duri-durinya. Nah, itulah tulang-tulang rangka yang dimiliki oleh ikan. Apa organ geraknya? Jadi organ gerak ikan adalah sirip dan ekor. Jadi ikan ini punya bentuk tubuh yang unik ya, anak-anakku semuanya. Contohnya paling banyak sih bentuknya seperti rudal ya. Dia memungkinkan ikan itu meliuk ke kanan ke kiri ya. Jadi dia gesit. Jadi memang dalam berenang di air itu bentuk tubuh ikan itu sangat membantu sekali dalam pergerakannya. Nah, ekor dan sirip digunakan untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Maaf itu tidak benar typo ya, dalam, bukan dalam air. Next, selanjutnya ini Damana ambil dari kelompok reptil ya, itu bisa kadal, komodo ya. Dia punya organ gerak apa? Kaki ya. Ada 4 kaki yang memang bentuknya pendek-pendek ya. Fungsinya untuk apa? Ya jelas bergerak, berjalan ya, melata. Oh ya, untuk yang reptil, ular itu masuk reptil juga, tapi ular itu dia bergeraknya bukan pakai kaki, tapi dia bergerak pakai otot perut ya. Baik, selanjutnya Damana ambil dari kelompok amfibi ya. Ini kata atau kamu sering bilang kodok ya. Nama organ geraknya adalah apa? Ya, dia punya kaki, 4 kaki, 2 depan, 2 belakang. Yang mana yang belakang itu lebih panjang dan lebih kuat juga ototnya. Digunakan untuk apa? Berenang ketika di air dan melompat ketika di daratan. Jadi otot kaki belakang pada kata itu sangat kuat sehingga dia bisa melompat dengan jarak yang jauh. Kamu pernah kemasukan kata enggak dalam rumah? Nah, kamu bisa lihat dia meloncat-loncat gitu ya. Oke. Selanjutnya dari kelompok Aves, di sini burung dulu ya, itu ada kerangka tulang merpati. Apa nama organ geraknya? Dia punya kaki dan sayap. Nah, jelas. Kaki untuk apa? Bisa berjalan, bertengger ketika di darat, mengoyak makanan juga bisa bagi burung elang, kemudian mencengkeram juga bisa mencengkeram mangsanya. Dan sayapnya itu jelas untuk membantu terbang ya. Dia punya gaya kemampuan untuk memberikan gaya angkat ke atas sehingga membantu terbang. Memang alat utamanya burung itu adalah alat gerak utamanya adalah sayap ya kalau burung. Nah, kalau pada unggas itu contohnya ayam, bebek, itik, angsa ya. Dia punya alat gerak utama kaki. Untuk apa? Ya berjalan, kemudian kalau bebek, angsa itu ya berenang di air, berjalan di lumpur, kemudian ada yang digunakan untuk mendayung juga ya. Jadi kelompok Aves itu ada burung sama unggas. Gitu. Lanjut. Nah, itu tadi terkait organ gerak hewan vertebrata. Kira-kira beda nggak ya sama hewan avertebrata?
jelas beda ya, karena kemarin kita sudah bahas tentang perbedaan hewan verte averte, yang mana yang vertebrata itu lebih kompleks daripada avertebrata. Nah, di sini Damana ambil contoh siput. Oke, siput, keong, bekicot ya, sama. Dia bergerak menggunakan kaki perut atau otot perut. Bukan berarti siput punya kaki kayak kita gitu, bukan, tapi dia maksudnya otot perutnya itu loh, ya. Jadi dia kalau berjalan tuh kan kayak nyeret ya. Nah, itu yang bekerja adalah otot perutnya. Sampai meninggalkan jejak itu yang kayak cairan lendir ya. Tuh. Fungsinya bergerak atau berpindah tempat. Nah, selanjutnya Dinda Mana ambil contoh ubur-ubur. Ya, ini kalau di SpongeBob itu Squidward kan ya. Ya, bergerak pakai apa dia? Dia bergerak menggunakan tentakel. Apa fungsinya tentakel? Jadi secara teknis tentakel itu menyemprotkan air keluar pada bagian belakang tubuh ubur-ubur, sehingga si ubur-ubur tadi bisa berpindah kedudukan atau bergerak. Selain itu, selain untuk bergerak, tentakel ubur-ubur ini juga berfungsi untuk menangkap mangsa dan melindungi diri. Adakah hewan lain selain ubur-ubur yang punya tentakel? Ada, cumi-cumi, sotong ya, terus ada anemon laut juga ada. Kamu bisa cari di Google kalau masih penasaran hewan apa saja yang punya tentakel. Baik, selanjutnya, nah, tolong setelah memahami materi tadi yang sudah Damana sampaikan, kamu buka buku pakai dinas halaman 43. Nah, di situ ada 3 hewan avertebrata. Kamu diminta untuk menyebutkan nama organ gerak dan fungsinya. Yang pertama belalang, yang kedua cacing, yang ketiga tolong diganti ya. Jangan ubur-ubur karena ubur-uburnya sudah Damana jelaskan, jadi ganti dengan hewan avertebrata yang lain. Boleh gurita, boleh kupu-kupu atau serangga lain, boleh, silahkan cari di internet, di Google, jelas dengan pendampingan orang tua kalian atau keluarga kamu di rumah. Baik, begitu ya. Setelah dikerjakan, itu kamu kan tulis di buku tulis ya, tabelnya itu pekerjaannya, kemudian difoto. Fotonya silahkan kirim melalui link Google Form yang akan dibagikan. Baik. Demikian tadi dari Damana. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Insya Allah pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang rangka manusia. Yang walaupun masuk rangka manusia, materi tentang hewan jangan kamu lupakan begitu saja ya. Karena sepaket kita belajar organ gerak hewan dan manusia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.